Baik, perkenalkan nama saya Azim Traseda Kutaren, NIM 087 dari Keras Indraja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dan metode yang saya lakukan pada penelitian ini, yang dengan judul menentukan potensi panas bumi Gunung Sinabung menggunakan citra lansat papan dengan metode LST. Nah, setelah yang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menentukan temperatur permukaan menggunakan metode LST, struktur geologi, dan batuan permukaan dengan mengindikasikan penentuan manifestasi gunung tersebut. Agar dapat memperoleh penguatan, dilakukan juga metode vascular composite. Nah, pada latar belakang tersebut, karena gunung tersebut memiliki potensi panas bumi dan belum termanfaatkan, jadi di sini dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran area atau potensi panas bumi daerah gunung tersebut. Nah, data dan metodologinya itu saya mengambil dari USGS dengan citra lansat 8 dari page 129 dan row 58, diambil pada 18 Januari 2020 dengan memanfaatkan band 2, band 4, 5, band 7, dan band 11. Dengan untuk band 11 itu kita pertama mengkonversi dari sensor spectral radiance ke sensor temperatur dengan tujuan untuk mengasumsikan bahwa bumi adalah black body. Nah, kemudian dilakukannya pengonversian ke digital number dari digital number ke TO radiance. Nah, pada band 11 itu untuk mengetahui dari temperatur permukaan dan untuk mengetahui peta dari geomorfologi itu dilakukan pada band 4, 5, dan 7. Untuk peta geomorfologi tersebut kita juga harus mengkonversi dari digital number ke TO radiance, kemudian mengkomposit dari band-band tersebut. Dan untuk dari peta dari batuan permukaan kita tidak perlu mengkonversi ke TO radiance, namun hanya mengkomposit dari band 7, 4, dan 2 dan ditujukan pada band 7. Dan yang merupakan hasil dari metode yang saya lakukan, yang itu pada peta geomorfologi kita dapat lihat kelurusan atau reka-rekahan yang berada di permukaan tersebut. Di sini kita dapat melihat bahwa kelurusan yang terbanyak itu berada di arah tenggara dari gunung tersebut atau daerah dari southeast. Nah, pada dari peta batuan permukaan, pada gambar ini juga kita bisa melihat bahwa daerah yang berada di dalam kotak dari merah tersebut merupakan daerah yang memiliki warna berbeda dengan sekitarnya, sehingga kita dapat mengindikasikan bahwa peta batuan permukaan yang berada di dalam kotak merah tersebut adalah batuan yang telah teralterasi. Dan untuk dari peta temperatur permukaan ini, kita dapat melihat bahwa daerah mana saja yang memiliki temperatur tinggi, medium, dan rendah. Dan di sini ditunjukkan juga di daerah dari tenggara dari gunung tersebut dan puncaknya memiliki suhu tinggi dan medium. Nah, dari ketiga gambar tersebut kita dapat mengetahui kesamaannya di mana batuan teralterasi berada di tenggara, area dengan panas tertinggi itu berada di tenggara gunung tersebut, dan dengan lurusan atau reka-rekahan terbanyak itu berada di arah tenggara dari gunung tersebut. Nah, untuk memvalidasi dari hasil tersebut, saya juga mengambil foto dari gambar gunung Sinabung yang meletus, di mana berdasarkan dari hasil gambar yang telah diprosesing tadi mencirikan memiliki potensi manifestasi dari gunung Sinabung berada di puncak dan tepi gunung dengan arah tenggara atau southeast, di mana dukung dua dengan rekahan yang dulu fluida panas dari gunung tersebut saat mengalami erupsi yang dapat dilihat dari gambar tersebut. Nah, untuk diskusinya itu, data yang awalnya berbentuk digital number dikonversi ke TO radiance merupakan tujuan dari kalibrasi radiometrik. Hal tersebut dilakukan agar data dari metadata dapat terkonversi dalam bentuk citra sehingga dapat dilakukan processing selanjutnya. Pada peta geomorfologi Gunung Sinabung, kita dapat melihat lurusan-lurusan yang diindikasikan sebagai rekan dan sebagai media keluar manifestasi ke permukaan dengan conversion dari data band 4, band 5, dan band 7. Nah, untuk dari peta batuan, kita dapat melihat bahwa batuan yang teralterasi memiliki warna yang berbeda dengan sekitarnya, dengan komposit dari band 7, band 4, dan band 2. Dan untuk dari peta temperatur permukaan, dengan dilakukannya metode LST dan vascular composite, dapat dilihat bahwa daerah mana saja yang memiliki potensi keluaran dari manifestasi panas bumi. Digunakannya band 11 karena merupakan band dengan panjang gelombang yang memiliki hambatan atmosfer relatif kecil, sehingga energi panas dapat melaluinya dan terekam oleh sensor thermal. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah data hasil yang telah diprosesing memiliki kesamaan di mana menunjukkan potensi keluarnya manifestasi dengan arah dan posisi yang sama, yaitu arah tenggara atau southeast, sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah yang memiliki potensi terdapatnya manifestasi di sekitar Gunung Sinabung adalah daerah dengan arah tenggara dari gunung tersebut. Dan ini merupakan referensi yang saya ambil.
Sekian hasil presentasi saya ucapkan